Sebelum Anda duduk, bisa enggak tengok kiri kanan, kasih Merry Christmas, ya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau memberikan apresiasi dulu ya kepada teman-teman kita yang melayani dari semua panitia yang ada. Mereka pagi-pagi sekali sudah ada di sini. Mereka latihan juga beberapa kali, dan juga spesial buat teman-teman yang di crowd, yang ada di lapangan. Hujannya luar biasa ya hari ini. Saya nggak pernah, kemarin itu rekor dari rumah saya ke sini itu 2,5 jam ya. Ajaib memang kemarin itu ya. Tapi the show must go on gitu ya. Saya harus antar anak saya ke sini itu betul-betul perjuangan untuk memecah lautan, membelah lautannya ya. Tapi puji Tuhan tadi malam lihat Natalannya Army of God itu ramai sekali tadi malam ya. Dan tentunya saya bersyukur juga buat Anda semua yang hadir hari ini, hujan-hujan, tapi Anda tetap menerobos badai untuk tetap ada di sini ya. Praise the Lord. Ya, jadi bilang kiri kanan, saya bangga sama Anda ya. Kita harus saling memuji di sini. Haleluya. Ya, hari ini saya berkhotbah pagi dan siang. Nanti sore dan malam Pastor Lani yang berkhotbah. Mungkin bisa teman-teman kasih topik khotbahnya. Karena khotbah kita akan berbeda-beda. Nanti saya akan mulai dengan perjalanan iman Yusuf dan Maria. Ya, seringkali kita berpikir Natal itu sekedar perayaan. Kita lupa bahwa dalam kisah Natal itu ada orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah, seperti Yusuf dan Maria yang akan kita pelajari pagi ini. Mereka adalah orang-orang yang membayar harga untuk pemakaian Tuhan dalam kehidupannya. Nanti kita juga lihat orang majusnya banyak sekali. Tapi mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah pembesar-pembesar di negaranya. Lihat Yesus sebagai manusia, kita hari ini komplit lihat Yesusnya. Karena Yesus itu kita nggak kenal cuman babynya. Bahkan kita kenal Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bahkan bangkit pada hari ketiga. Dan disaksikan Yesus terangkat ke surga kembali kepada Bapa. Itu kita melihat semua ceritanya komplit. Orang Majus itu enggak lihat itu semua. Mereka cuma lihat baby, mereka cuma lihat bayi. Tapi mereka bisa do the best di situ. Mereka bisa menyembah bayi Yesus yang adalah Tuhan. Itu luar biasa, iman yang hebat sekali. Makanya kalau Anda nggak kemana-mana, Anda bisa ikut sepanjang hari ini. Terus disambung sore dan malamnya, tolong keluarkan lagi teman-teman. Itu nanti ada pastorannya akan khotbah tenang di tengah badai. Dan yang terakhir kualitas iman. Nanti hari tanggal 25 hari Rabunya kita akan banyak bicara tentang pengharapan. Nanti di akhir tahun saya mau ngomong tentang kasih kepada Tuhan. Karena iman, pengharapan, dan kasih-kasih itu pada akhirnya dialah yang paling terbesar. Karena kasih itu bukan bicara tentang sesuatu yang kita persembahkan, tapi bicara tentang trust, dekat kepada Tuhan. Itulah kasih pada akhirnya nanti. Anda excited saudara? Amin. Exciting ya, betul ya. Kita exciting untuk sesuatu yang luar biasa ini. Katakan amin. Mari kita buka Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18, perhatikan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, katakan bertunangan. Kita tahu arti kata tunangan, artinya mereka belum sah sebagai suami istri sebetulnya. Ada jenjang berikutnya yang mereka akan lakukan sebagai suami istri. Mereka masih bertunangan. Tapi dikatakan begini, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka belum melakukan hubungan suami istri. Ayat ini luar biasa. Penulis Matius ini menulis dengan kata ternyata. Bahasa Ibraninya dilalah. Nggak tahu ya apa itu dilalah bahasa Jawa. Ternyata, coba bayangin. Saya baca sebuah medsos. Ada orang menikah, kaget suaminya. Ternyata istrinya yang baru diberkati
pernikahan tapi bukan dari orang Kristen. Baru mereka diberkati dalam pernikahan itu, ketahuan bahwa perempuannya sudah mengandung. Bisa paham ya? Kata ternyata, tidak pernah diduga. Loh kok begini ya? Loh kok bisa ya? Anda bayangin, jadi seorang Yusuf bagaimana? Makanya nggak heran di ayat 19 dikatakan begini. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Hati mana seorang pria yang tahu bahwa ternyata pasangannya ternyata kok sudah mengandung. Pasti nggak ada yang bisa menerima kan. Tapi saya melihat di sini adalah kualitas seorang Yusuf yang luar biasa menurut saya. Ya. Tuhan Yesus itu cinta semua orang. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus itu cinta semua orang. Tapi untuk pemakaian Tuhan mencari orang-orang yang hatinya benar. Saya ulangi lagi. Tuhan cinta semua orang. Dia cinta saya, dia cinta Anda. Tuhan cinta kita semua. Dia memberikan nyawa kepada semua orang. Dia berlaku adil. Dia memberikan matahari kepada orang jahat maupun orang baik. Dia memberikan hujan kepada orang jahat maupun kepada orang baik. Tapi untuk dipakai Tuhan cari orang-orang yang punya hati yang benar. Dipakai Tuhan itu ternyata nggak bisa dengan modal hidup sembarangan. Kalau karakter itu kan nggak kelihatan ya. Karakter bisa kelihatan lewat perbuatan. Tapi itu pasti muncul dari hati yang nggak benar. Dan hati orang nggak ada yang tahu. Yusuf, orang ini luar biasa menurut saya. Meskipun hati secara naluri manusianya dia nggak terima nih Maria kok begini ya. Tapi ini orang masih bisa mikirkan ini loh. Ayat ini dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Orang itu yang paling pertama-tama dilihat itu adalah hati. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, coba lihat hati Anda itu seperti apa. Apakah hati Anda itu adalah hati yang selalu suka dengki, iri sama orang lain? Hati Anda selalu curiga sama orang lain yang gak benar? Hati Anda selalu menyimpan kemarahan? Hati Anda selalu menyimpan kekecewaan? Bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kita, saudara? Hati itu memancarkan setiap kehidupan kita. Makanya betul kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan untuk dipakai Tuhan lebih lagi itu bergantung dari hati kita. Makanya Tuhan mencari orang-orang yang tulus hatinya. Saya bersyukur di gereja kita meskipun tidak sempurna, banyak kekurangan. Tapi saya lihat banyak orang-orang yang melayani Tuhan itu tanpa ada embel-embel tertentu untuk ingin dilihat atau apa. Ya. Semua orang, everybody ini punya perjuangannya luar biasa. Ada yang bagian make up gitu ya, bagian membuat saya jadi putih. Ya, padahal kurang putih ya sebetulnya ya. Supaya bisa shine itu ada orang-orang yang membayar harga. Nanti kalau hari Minggu waktu drama itu mereka lebih bayar harga lagi, bangun lebih pagi lagi untuk make upin orang. Saya berdoa supaya mereka itu dapat hikmat dan kesegaran. Bahaya soalnya kalau itu make upnya bisa blobor gitu ya. Tiba-tiba lipstiknya bisa naik kemana gitu ya, itu bahaya sekali. Ada orang-orang yang membayar harga yang tidak kelihatan. Mungkin kalau pelayanan di depan panggung gini mungkin kelihatan, keren segala macam. Apalagi kalau pintar main musik, terus main musiknya bukan lagi pakai jari, mungkin pakai apa, dilihat aja bisa bunyi gitu ya. Enggak. Wah itu mungkin lebih gampang orang, wah keren ya, bagus ya, apalagi yang nyanyi mungkin suaranya bagus, wah bagus ya. Tapi orang-orang yang di belakang layar yang enggak kelihatan, mereka yang bekerja, mereka enggak ada pujian di situ, bahkan mungkin banyak komplain. Ya, saya percaya di sini baik-baik semua, mungkin crowd. Kenapa kok nggak dipayungin loh? Padahal dia itu memberikan payung itu juga jasa loh. Tapi kita bisa marah-marah sama dia juga. Mengarahkan orang asyir itu juga nggak gampang. Silakan duduk di sini. Kadang orang punya pilihannya masing-masing. Tapi Tuhan itu melihat hati.
Kalau kita lihat bahwa kok orang itu dipakai Tuhan ya, kenapa aku enggak ya? Sebetulnya sederhana aja. Coba dicek hatinya orang itu. Kalau hatinya benar, Tuhan akan pilih. Yusuf ini saya percaya di antara sekian banyaknya orang di waktu itu, meskipun tidak sebanyak sekarang, zaman sekarang, tapi Yusuf ini adalah pilihan. Yusuf dan Maria adalah pilihan. Karena Tuhan melihat ini orang-orang yang hebat. Kalau Anda lihat nanti Maria, salam hai Maria, engkau dikaruniai. Padahal karunia itu mungkin bayangannya Maria dapat apa nih, mujizat apa. Ternyata kamu akan mengandung, padahal kamu belum bersuami. Itu enggak gampang. Tapi saya melihat kualitas seorang Yusuf dan Maria adalah orang-orang hebat yang punya iman lebih di dalam Tuhan. Dan sebelum mereka menjalani perjalanan imannya, yang Tuhan lihat pertama-tama adalah kualitas hati orang itu. Ini orang hatinya luar biasa. Saya mau tanya sama Anda, siapa yang mau dipakai Tuhan di sini? Siapa yang mau dipercaya Tuhan lebih lagi? Yang sungguh-sungguh mau angkat tangannya, yang gak usah setengah tiang, semua mau semua ya. Coba ngomong sama diri Anda, dimulai dari hatimu, pembagian Tuhan itu. Tidak ada yang tahu. Hati kita ini tidak ada yang tahu. Kadang-kadang kita pun juga nggak tahu hati kita. Tapi kalau Anda hari ini mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan lebih lagi, mulailah dengan hati ini. Hati yang tulus. Tuhan, tidak cari apa-apa, yang ku cari Engkau Tuhan. Amin. Punya kualitas hati seperti Yusuf ini. Dan ini luar biasa. Orang kalau tulus hati dikatakan, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Zaman sekarang masukin sosmed, biar kapok katanya gitu. Masukin sosmed, beritakan yang heboh sekali supaya orang ini hancur gitu. Itu coba orang kalau selalu melakukan itu sebetulnya dari hati orang itu sebenarnya. Tapi Yusuf ini hebat ya. Dia berak kecewa enggak? Berak lah. Berak marah enggak? Berak harusnya. Ya pasti. Hati mana seorang calon suami yang tiba-tiba lihat istrinya kok mengandung. Itu enggak gampang. Pasti marah dia, kecewa. Tapi dalam marahnya pun orang ini masih menjaga hidup. Ini hebat. Kadang orang kalau sudah marah lupa dirinya anak Tuhan. Wes, enggak Kristen-Kristenan gitu ya. Enggak Tuhan-Tuhanan, marah dia ungkapkan kemarahannya dengan luar biasa. Tapi ini kualitas menurut saya, ini orang luar biasa. Dan saya berdoa, jemaat Gereja Mawar Siaron, jemaat GMS, punya kualitas hati seperti ini. Yang amin hanya 4 orang. Yang lain memilih main aman-aman saja di sini. No, Anda dan saya harus. Makanya ada lagu dikatakan begini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Hanya Tuhan yang tahu, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kalau orang bisa menjaga hidup karena dia tahu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Orang kalau tahu Tuhan itu baik, dia pasti jaga hidup. Mungkin alasan Yusuf tidak mencemarkan nama istrinya di waktu itu, karena dia masih takut akan Tuhan. Dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya, makanya itu orang akan jaga hidupnya.
Kadang orang itu kalau sampai gampang berbuat jahat sama orang lain itu, pertanyaan saya sederhana. Kamu tidak takut akan Tuhan kah dalam hidupmu? Kadang-kadang Tuhan, ya aku tahu Tuhan, tapi jujur Tuhan tidak ada dalam hidup orang itu. Kalau dia hidupnya sembarangan. Do you understand what I mean? Yes, mudeng, very mudeng. Anda bisa tangkap ini. Orang kalau ada takut akan Tuhan, dia akan jaga kok hidup itu. Saya ngomong gini bukan ngomong untuk Anda saja. Juga bukan ngomong hanya kepada orang yang streaming. Tapi ngomong juga kepada diri saya. Kalau ada Tuhan di hidup kita akan lebih menjaga hidup kita, saudara. Amin ya. Ayat 20 perhatikan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Tuhan itu tetap luar biasa. Dia akan tinggalkan kita dalam pergumulan manusia. Tuhan akan tinggalkan anak-anaknya. Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk menguatkan kita. Kenapa malaikat Tuhan harus menampakkan diri kepada Yusuf? Kalau jenis ini nggak bisa dengan manusia ngomong, Sub nggak apa-apa terima aja, nggak bisa kuat dia pasti. Sub sudahlah nggak apa-apa, kamu kan orangnya baik ya, nggak bisa, nggak akan masuk. Makanya perlu Tuhan sendiri yang datang untuk berbicara. Ya. Saya kemarin cerita ada satu oma-oma yang mengenal Tuhan Yesus. Karena oma ini adalah orang yang nggak bisa diomongin manusia, anaknya Kristen. Ajain omanya ini, ayo oma ke gereja, mama ke gereja. Ayo mama harus mengenal Tuhan Yesus, nggak mau mamanya. Selalu menolak, padahal anak-anaknya melayani Tuhan semua, nggak mau. Dia punya pendirian yang kuat, nggak mau. Pokoknya aku nggak mau kenal Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang ada jenis-jenis tertentu yang nggak bisa hanya dengan manusia bicara. Tuhan yang bisa intervensi di situ. Ternyata Tuhan datang dengan berjubah putih. Tuhan datang dengan membawa hati. Hati itu ditaruh di kepalanya. Dan yang luar biasa dari kesaksian itu, Tuhan yang menampakkan diri ke orang itu, ngomong sesuatu yang Yesus berkata, sama. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oma itu dari Surabaya, dia bilang gini, Pastor sambil medok bilang begini, aku sudah gak bisa melayu kemana-mana, aku gak bisa kemana-mana, sudah ditodong saya gitu katanya. Umur 80 baru dibaptis bulan Agustus tahun ini. Aku sudah gak bisa lari kemana-mana gara-gara Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Itu kalau seandainya Omar berkata, tidak, matilah mungkin ya. Hari itu nyawanya habis karena Tuhan sendiri sudah memberikan penampakan. Tapi untungnya Oma itu memberikan hatinya untuk berkata, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan berbicara jelas di situ. Tuhan sayang sama Yusuf ini. Mungkin dalam hati gundah gulana, kepikiran gimana ini, kok gini Maria. Pasti tuh hatinya paling marah tuh kecewanya sama Maria. Maria kok begini ya? Aku pikir dia ini orang yang menjaga hidup. Kok begini ya? Kok begini ya? Ya. Dan saya ngelihat nanti kalau ada ayat compare di kitab Lukas, saya nggak lihat Maria membela dirinya. Nggak ada dalam cerita itu Yusuf dan Maria berdebat masalah kenapa ini terjadi, kan gitu. Nggak ada. Maria punya perjuangan imannya sendiri, Yusuf punya tantangan iman sendiri. Yusuf mungkin kecewa sama Maria, kok gini Maria? Kok enggak seperti yang tak bayangkan ya Maria ini ya? Makanya sometimes dalam hidup ini enggak bisa pakai klarifikasi dari manusia dalam sebuah masalah. Sometimes hanya perlu tangan Tuhan yang bisa menolong kita. Dan di sini kita bisa melihat Tuhan kirim malaikatnya untuk berbicara. Dikatakan, kok bisa tahu ya? Ketika Yusuf memikirkan, dia kan ngomong dalam hatinya. Nanti tak ceraikan diam-diam. Kan tidak ada yang tahu. Dalam muka bumi ini ya, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan di dalam Tuhan. Kalau Anda mungkin dalam pergumulan berdoa, kayaknya kok doaku kok nggak dijawab-jawab, ya jangan salah dulu. Jangan salah sangka dulu. Bahkan kalau Anda doa dalam hati pun aja, Tuhan itu mendengar doa loh. Aminnya cuma 1 juta orang. Tuhan itu mendengar.
ini dia diam-diam. Kok bisa ya Tuhan itu kirim malaikatnya, langsung ngomong to the point. Dikatakan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Luar biasa ya, Tuhan itu pas di dalam hatinya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24 perhatikan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf, perhatikannya ini luar biasa, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Luar biasa ya. Ini orang tidak cuma good attitude, karakter baik, hati baik. Tapi ini orang adalah orang yang menurut saya luar biasa. Kadang untuk sebuah ketaatan orang minta banyak tanda supaya meneguhkan dia untuk ini langkah benar apa enggak ya. Ini apakah langkah benar apa enggak ya. Bahkan kalau kita sudah lihat banyak tanda kayak Gideon, tandanya Gideon itu enggak main-main loh. Dia minta ada lapangan, terus dia minta ada guntingan bulu domba itu. Ketika saya lupa yang pertama-tama itu minta yang kering yang mana? Kering lapangannya, terus yang basah cuman embunnya cuman di gulungan bulu domba, atau saya kebalik ya. Itu minta itu, dan Tuhan nyatakan terjadi. Itu pun masih Gideon belum percaya. Dia minta tanda lagi, dibalik sama dia sekarang. Katakanlah tadi mintanya kalau yang gulungan bulu dombanya itu taruh di tengah, itu yang basah, yang lainnya kering, dia tahu itu Tuhan. Tapi ketika dinyatakan Tuhan, ternyata belum membuat dia percaya. Berikutnya dia minta dibalik. Aku minta yang di luar basah, hanya di gulungan bulu domba itu yang kering. Dan itu Tuhan nyatakan. Tetap dia masih belum percaya. Seingat saya dia minta beberapa tanda. Bahkan tanda yang paling terakhir dia pergi ke Midian, ke orang-orang Midian yang lagi kemah itu. Dia datang ke situ. Terus dia baru dengar mimpinya orang Midian dan berkata, aku mimpi. Kita ini bahkan habis dan aku tahu itu Gideon. Baru di situ dia percaya, itu setelah beberapa kali tanda. Tapi Yusuf dalam mimpi loh, mimpi, enggak penampakan langsung, dalam mimpi. Tuhan ngomong sama dia. Langsung dia enggak pakai berpikir ulang. Ini orang hatinya itu loh. Tersama Tuhan itu loh. Itu luar biasa kualitas iman orang ini. Amin, saudara. Coba tanya, Anda Kristen enggak? Saya suruh tanya tetangganya, bukan gini-gini. Tanya, Anda Kristen enggak? Anda punya kualitas iman seperti ini enggak? Sometimes kita mengaku kita percaya Tuhan, tapi seringkali hanya cuma di perkataan, tapi tidak dalam perbuatan. Percaya sih Tuhan, kalau seandainya ada tanda. Percaya sih Tuhan kalau ada ini, ada itu. Yusuf ini hanya dapat mimpi, tapi ini orang kualitas hatinya itu luar biasa. Ini luar biasa hatinya. Saya ada 4 poin yang saya ingin bagi kepada Anda tentang kualitas iman seorang Yusuf dan Maria. Yang pertama, Anda bisa lihat, yang pertama. Ini perjalanan iman Yusuf dan Maria. Yang pertama, Anda bisa catat itu. Berani mempercayai Tuhan melebihi pikiran manusia. Sometimes dalam pemakaian Tuhan dalam hidup kita nggak bisa pakai logika kita. Kata-kata Pastor Lani itu selalu terngiang-ngiang. Itu sudah jadi hak paten dalam kata-kata itu. Tuhan itu bukan untuk dipercayai. Tuhan itu bukan untuk dimengerti. Tapi untuk dipercayai. Saya ulangi lagi ya. Tuhan itu bukan untuk dimengerti, tapi untuk dipercayai. Semakin kita coba mengerti Tuhan,
Nggak akan bisa masuk dalam logika kita. Makanya konsep Tuhan menjadi manusia, banyak orang nggak bisa masuk dalam pikiran mereka. Kok Tuhan mati di kayu salib? Nggak masuk dalam konsep mereka. Disuruh percaya saja itu susah. Apalagi yang menjalani kayak Yusuf dan Maria, itu lebih gak gampang lagi. Bisa tangkap ini enggak, saudara? Pagi-pagi kita diajak berpikir tentang iman hari ini pagi ini ya. Untuk percaya saja, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aja, itu lebih gampang sebetulnya. Dibanding untuk menjalani seperti Yusuf dan Maria. Karena dia yang jadi pelakunya di situ. Jadi pemainnya, itu gak gampang. Kalau ada orang berkata, dia hamil tapi bukan karena manusia, Anda pasti akan menghujat orang itu. Kok bisa? Saya baca sebuah, pernah tahun 80-an atau tahun 70-an ya, tahun 70 sampai 78 atau 75, pokoknya antara tahun itu. Pernah heboh katanya, seorang bayi yang di dalam kandungan bisa berdoa atau bernyanyi gitu di dalam kandungan itu bikin heboh seluruh Indonesia. Ya, gara-gara Menteri Penerangannya juga menyebarkan itu, jadi heboh di Indonesia pernah itu. Sampai hari ini orang berkata itu hoax mungkin bisa jadi segala macam. Jadi banyak hal tidak gampang loh, mempercayai Maria ini nggak gampang. Tapi coba lihat, kalau Yusuf dan Maria bisa menjadi pemain di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Karena mereka punya ini, loh hilang. Saya pikir masih ada. Karena mereka punya kualitas iman yang berbeda. Mereka lebih mempercayai Tuhan melebihi pikiran manusia. Mau lihat pertolongan Tuhan? Mau lihat pemakaian Tuhan? Anda dan saya harus mempercayai Tuhan lebih daripada pikiran kita. Mana bisa Tuhan? Itu selalu kata-kata orang pesimis. Nggak mungkin Tuhan. Tuhan itu bisa memakai segala macam cara. Ya. Kadang-kadang dalam hidup ini kalau kita batasi dengan pikiran manusia, kita nggak akan pernah lihat mujizat sebetulnya. Ada satu istilah dalam teologi itu, teologi tidak percaya mujizat sebetulnya. Jadi mujizat itu selalu coba dipakai ilmiah untuk menjelaskan. Tembok Yeriko katanya itu roboh itu gara-gara ada frekuensi suara. Iya, kalau tembok Yeriko itu setipis gelas wine itu mungkin masih masuk akal. Frekuensi seseorang tiba-tiba melengking gitu ya, mungkin suaranya Chandra digabung sama suaranya Cia, terus digabung sama siapa, plus ada Celine Dion di dalamnya gitu ya. Itu tiba-tiba langsung gelas wine itu mungkin bisa pecah gitu ya. Tapi tembok Yeriko itu setebal 2 truk engkel. Itu tebel banget tembok Yeriko. Kok bisa? Bagaimana orang bisa membelah lautan dengan tongkat kayu sederhana? Kayu yang sederhana itu ada Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan yang berkata, dengan apa? Musa berkata, dengan apa aku bisa membebaskan orang Israel? Itu apa yang ada di tanganmu? Dengan tongkat itu. Bukan tongkatnya sih, Tuhan. Setiap kali tongkat itu diarahkan, itu melambangkan ada Tuhan di dalamnya. Makanya ketika Musa disuruh bukan memukul batu sebetulnya, batu yang terakhir membuat dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, itu karena sebenarnya dia nggak perlu pukul batu itu, dia cuma arahkan saja. Dia sudah pernah lihat tongkat yang sama ketika diarahkan ke lautan, di mana Firaun sudah mengejar di belakangnya, di hadapannya ada lautan, nggak mungkin bisa menyeberang lautan, mau naik kapal sebesar apa. Dan zaman itu pun belum ada kapal yang gede bisa memuat 2 juta orang. Sudah nggak mungkin, secara manusia sudah nggak ada, harapannya cuma 2 pilihannya. Menyerah dengan keadaan, cuma nangis di tempat, atau kedua, perang sekalian sama Firaun. Sudah, pilihannya hanya perang sama Firaun. Tapi Firaun punya tentara hebat-hebat di waktu itu sudah nggak mudah. Nggak mungkin mikir tentang laut itu terbelah, nggak mungkin. Tapi luar biasanya Musa di waktu itu, dia
tetap arahkan tongkatnya di laut itu. Sekalipun mungkin secara manusia, mana bisa laut ini terbelah. Nggak mungkin. Maria, mana bisa, maaf ya belum berhubungan suami istri, kok bisa dia punya anak. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bisa melakukan segala macam cara. Makanya bagian kita adalah just trust Him, percaya kepadanya tanpa ada kata tetapi. Percaya. Aku tahu Tuhan punya caranya. Bagianku adalah percaya sama Tuhan. Tongkat yang sama diarahkan kalau laut itu terbelah. Itu angin si kencang apa yang bisa membelah lautan. Makanya saya nggak pernah melihat di Alkitab ditulis bahwa orang Israel di waktu itu terbang melayang-layang karena kena angin. Nggak ada. Tuhan itu kalau dia melakukan perkara, dia sudah bisa jaga kisi-kisi mana yang ini enggak boleh terjadi, ini enggak. Dia bisa lakukan itu dengan sangat luar biasa. Bagian kita anaknya, just trust and obey. Percaya dan taat saja. Percaya. Tuhan sekalipun kepalaku ini enggak bisa masuk, logikaku enggak bisa masuk. Tapi aku percaya kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Mau belajar dari Yusuf dan Maria? Belajar punya iman untuk aku percaya. Lebih mempercayai Tuhan lebih daripada pikiran kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf dan Maria, perjalanan iman mereka, adalah ini. Membayar harga untuk sesuatu yang tidak mudah. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tapi tidak banyak orang mau membayar harga. Coba kita lihat Lukas pasal 1, hari ini nomornya cantik ya, Matius 1, Lukas 1. Soalnya saya mau mulainya dari kisah dari pasal pertama. Lukas 1, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Senang enggak saudara kalau kita tiba-tiba ketemu malaikat, terus malaikatnya berkata, salam. Dan katanya apa? Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bayangan kita apa? Waduh, bakal dapat door prize ini. Betul enggak? Kalau tiba-tiba ada orang berkata, salam gitu, langsung Tuhan menyertai engkau. Langsung bayangan kita, wah promosi ini. Oh salam. Terus kita mikirnya, waduh ini pasti gangdoan ini, dapat bonusan ini, besar ini. Makanya Maria curious, dia tanya, dia berkata, terkejut dia mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Makanya jadi orang itu jangan terlalu GR dulu, sesuatu hal itu. Makanya kadang-kadang kenapa ada orang kecewa sih sebetulnya? Karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Makanya dalam hidup ini belajarlah jangan keburu GR dulu. Ya, enggak apa-apa sih ya pede daripada minder ya. Tapi sometimes dalam hidup ini belajar percaya saja sama Tuhan. Makanya dia tanya, apa sih arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria. Takut enggak? Takut bisa jadi ya. Jangan takut, tambah takut orang itu. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34 baca rame-rame, 3, 4. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Coba bayangin ya, dari satu ayat ini, ketika Maria memilih untuk berkata, ya Tuhan, nanti di ayat di bawahnya Anda akan lihat, dia akan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya dia taat melakukan perintah Tuhan. Anda bayangin ketika dia ngomong, aku bagaimana bisa mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau kita baca dari ayat ini, kita mungkin tidak bisa berpikir banyak. Tapi jadi Maria langsung mikir,
Apa kata Yusuf nanti ini? Yusuf pasti kecewa sama aku. Dari orang yang cinta, tiba-tiba dari bucin menjadi busang, buruk sangka. Kok bisa? Kamu kok mengkhianati aku? Kamu kok hidupnya sembarangan gitu? Dari orang respect tiba-tiba langsung downgrade tuh si Maria. Maaf ya, bisa enggak tiba-tiba dibilang ini wanita lebih halusnya enggak benar ini. Kok bisa kamu menggitukan aku? Itu bayangannya Maria pasti begitu. Belum lagi pikiran keluarga terdekat. Loh, Mar, kamu ini hamil sama siapa, Mar? Kan hukum di zaman itu ngeri loh. Orang kalau sampai melakukan sesuatu, kan dianggap berzina ini. Saya gak bisa habis pikir ya, kalau jadi Maria di waktu itu gak gampang. Tapi Maria tetap melakukannya. Mau tahu kenapa? Karena dia lebih percaya Tuhan daripada percaya pada dirinya. Anda kalau mau tahu tentang perjalanan iman seorang Maria, dia berani bayar harga untuk sesuatu yang tidak mudah. Baik Yusuf maupun Maria sama-sama dia bayar harga. Yusuf mungkin dalam pergumulannya, dalam pertanyaannya, aduh ini apa ya Maria ini gimana ya. Itu pun dia tetap memilih untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Maria yang menjalani lebih gak mudah lagi juga. Karena dia sudah bayangannya adalah, kalau Yusuf mikirkan Maria kecewanya. Kalau Maria, ini Yusuf ngomong apa tentang aku ya. Itu pasti gak mudah juga. Tapi sometimes dalam hidup ini, untuk pemakaian Tuhan, berani bayar harga. Tanpa bertanya, Tuhan ini kok begini ya. Bayar harga. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengampuni, bayar harga. Tidak ada kata yang sulit. Lebih sulitan Maria. Ya, ingat-ingat kalau Anda bertanya, kan kita itu disuruh kalau dalam pertandingan iman kita, suruh melihat Tuhan Yesus. Tapi mungkin kalau lihat Tuhan Yesus orang berkata, kan dia Tuhan. Meskipun tidak mudah loh yang Tuhan alami. Betul-betul dia maha, dia segalanya. Tapi dia yang merendahkan dirinya itu serendah-rendahnya menjadi manusia. Tidak gampang jadi Tuhan. Tapi kalau Anda mau cari tokoh manusia yang mungkin Anda berkata kok susah ya membayar harga ya. Coba ingat Maria. Maria membayar harga ini mahal banget. Itu mungkin 9 bulan pertama itu trending topik dia. Ya, mungkin tidak sampai 9 bulan lah. Kan Yusuf akhirnya mengambil dia sebagai istrinya kan. Dia mengambil sebagai istrinya tapi maaf tidak bersetubuh. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Supaya tidak mencemarkan kan gitu Yusufnya. Tapi itu pasti bulan-bulan itu pasti gak gampang. Belum lagi yang paling berat itu 9 bulan Yusuf ini kadang-kadang mungkin sisi manusianya mikir kok gini ya Maria, mungkin gitu ya. Mungkin gak gampang, saya yakin gak gampang. Maria menghadapi banyak orang di situ juga gak gampang. Tapi Maria memilih membayar harga untuk pemakaian Tuhan. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Bilang, ada harganya. Ada harganya. Anda siap loh, kadang-kadang Anda bisa disalah mengerti sama orang. Loh, sudah mulai mikir ini, salah mengerti. Aduh ya Tuhan, gak mau gak mau salah mengerti, maunya dimengerti orang. Mau dipakai Tuhan? Ada harganya. Nanti mungkin Anda akan diomong-omongin sama orang. Tuh, ini segala macam, Anda mungkin bisa difitnah, mungkin apapun Anda bisa diomong-omongin banyak hal. Masihkah Anda mau tetap cinta Tuhan? Apakah hatinya lebih berat masih oh Tuhan, gak ada sinar di sini, gak apa-apa, wis kebablasan. Mau enggak masih mau dipakai Tuhan? Mungkin salah mengerti sama orang. Mungkin Anda harus bangun latihan, sudah berapa ratus kali latihan tadi. Ya, bikin kompak, segala macam, banyak tantangannya di situ. Masihkah kita mau melayani Tuhan? Nanti Anda akan dimarahin sama si pro enggak ya, si pronya baik-baik. Tadi telat ini, harusnya begini segala macam. Saya ini gembala, kadang-kadang melayani, kalau melayani itu kan cukup besar ya.
Kadang-kadang melayani itu ada crash-crashnya sini sana. Saya pernah pelayanan bagian testimoni kesembuhan. Tiba-tiba karena saya harus tes orang itu kalau dia tuli, dia kan dites untuk pendengarannya. Kita harus coba tes dari jauh kan. Kadang-kadang tabrakan sama Asher. Asher membawa orang sakit. Kadang-kadang kita lagi ngetes itu tiba-tiba ada orang berkata gini, minggir, nutupi jalan aja. Coba. Karena kita bisa ngeliat tuh, ini kan sama-sama pelayanan. Macam-macam. Saya kemarin naik mobil kaget karena posisi malam. Saya ngebel karena ada orang motor tuh nyelonong aja. Seret itu ngebel. Ya di Bali ini kebiasaan yang baik adalah jarang ngebel. Ya, yang ngebel itu orang Surabaya, orang luar kota, Sumatera lebih banyak. Saya kaget ngebel. Pas habis ngebel, marah orang yang saya bel. Karena saya tuh kaget, dia tuh itu tikungan, dia bel langsung set gitu loh. Saya kan lurus kan, jalannya kan gede, saya kan lurus itu. Saya otomatis refleks ngebel, maksud saya hati-hati kalau belok itu. Lah marah yang di depan saya. Terus dia jadi siksak-siksak gini, sambil direm. Saya kan jadi ikut kerem, terus siksak-siksak. Bayangan saya, dalam pikiran saya sudah pingin ngedim dengan lampu saya. Saya sudah mau ngedim gitu loh. Maksudnya ini orang ini mau apa sih? Saya tuh cuma ngomong gini loh, Mas atau siapapun orang itu, Bang atau Kak atau siapapun. Saya mau bilang bahwa saya tuh cuma ngebel itu cuma ngasih tahu bahwa hati-hatilah. Karena kalau kamu sampai terjadi apa-apa, yang rugi itu bukan cuma kamu, aku juga rugi, tapi kamu lebih rugi, kamu kena tabrak aku, kan gitu. Marah, gini-gini direm lagi, gini-gini kan. Pingin dari ngedim, bayangannya mau ngedim, mau tak bel lagi saudara. Sebelah kiri saya ada Pastor Lani. Tapi di situ saya cuma bilang, gak usah ngurusi inilah. Wes lah, ngapain sih mau ngebel juga. Sekaligus ada suara malaikat. Go, sudah go, gak usah go gitu ya. Pastor Lani ngomongin sudah go, gak usah ini. Ya sudahlah, tapi saya tahu, sometimes dalam hidup untuk dipakai Tuhan ya, kita tuh gak bisa pakai semau kita loh dalam hidup ini. Kadang belajar untuk mengikuti Tuhan itu lebih. Tuhan maunya engkau tuh apa sih? Aku mau taat saja. Amin. Perasaan tadi waktu itu saya pikir masih 20 menit loh. Kok tiba-tiba jadi 3 menit ini? Apakah konslet timernya? Mau gak berani bayar harga kita saudara? Kadang pelayanan itu ada gesekan. Mau masih melayani Tuhan? Bayar harga. Oh kalau boleh buka-bukaan, semua orang mana dia nggak diproses di dalam hidupnya. Termasuk yang ngomong ini pun juga banyak prosesnya. Tapi yang membuat orang itu bisa dipakai Tuhan atau tidak itu, tergantung dari keputusan orang itu. Saya akan berkata, saya mau membayar harganya. Saya mau bayar harga. Amin. Yang ketiga, perjalanan iman Yusuf dan Maria yang ketiga. Ini. Menjaga hidup supaya rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupannya, bukan menghancurkannya. Yusuf itu ketika dia tahu Maria mengandung, terus dia kan dapat mimpi dari malaikat. Dan malaikatnya setelah dapat mimpi itu, Yusuf langsung, kan disuruh dalam mimpinya kan disuruh mengambil Maria menjadi istrinya. Langsung Yusuf nikahi. Yang hebat dari Yusuf apa? Saya ulangi ya, dia tidak bersetubuh dengan istrinya. Padahal itu sudah sah. Seandainya orang itu sudah sah, dia bisa melakukan apapun buat Maria. Tapi ini orang tetap menjaga hidup. Kadang ada orang kena masalah itu, dia akan berkata, ya sudah, nasi sudah jadi bubur, buburnya tak gosongkan sekalian. Gitu ada orang berkata. Pokoknya aku akan lebih buruk lagi, lebih parah dalam hidupnya. Come on lah. Tidak boleh. Makanya dalam hidup ini perlu orang sudah mengalami begitu ya. Dia tetap menjaga pikirannya dengan baik. Dan tindakannya itu loh. Kok bisa ya? Saya ketika bayangkan Yusuf ini orang, makanya Tuhan tidak salah pilih orang. Dimulai dari ketulusan hati. Tapi orang ini punya kualitas sebagai seorang anak Tuhan. Dia jaga hidup. Dia tidak kotori hidupnya. Dia tidak mau rancangan Tuhan hancur. Dia tetap pegang rancangan Tuhan dalam hidupnya. Hebat ya.
Dia bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Dia nggak mau, ini baby ini akan menjadi juru selamat. Aku nggak boleh kotori. Ini orang ini sudah masuk buah roh yang ke-9, penguasaan dirinya hebat. Nggak gampang kamir, nggak gampang jatuh dalam dosa. Dia pegang teguh pendirian. Ini hebat. Sometimes dalam hidup ini perlu berdiri teguh untuk melakukan kebenaran. Ini loh Yusuf. Dia jaga hidup. Ngalami itu dia jaga hidup. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang keempat? Perjalanan iman Yusuf dan Maria yang keempat adalah sepakat untuk menghidupi setiap perkataan dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau buka ayat terakhir saya, Lukas pasal 1, ayat 35. Dari ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, baca rame-rame 34. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang keempat, perjalanan iman Yusuf dan Maria adalah mereka sepakat untuk menghidupi setiap perkataan dan rancangan Tuhan. Tahu buah yang paling terbaik dalam hidup kita yang bisa kita persembahkan di hadapan Tuhan itu apa? Ketaatan. Taat. Ada orang berkata, ya Tuhan, tapi perbuatannya nggak sesuai dengan ya Tuhannya. Oh, aku akan mengasihi engkau, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi kadang hanya perkataan, tapi dia nggak lakukan. Kalau Maria dan Yusuf, dia nggak cuma sepakat dengan perkataan, dia sepakat dengan perbuatannya. Dia taat sama Tuhan. Jadilah seperti yang kau mau, jadilah kehendakmu di hidupku seperti yang kau mau. Meskipun aku tidak mengerti, meskipun aku tidak paham, tapi aku belajar percaya kepadamu. Apapun yang kau mau aku lakukan, apapun yang kau mau terjadi di hidupku, perbuatlah Tuhan. Aku mau sepakat kepadamu. Sometimes dalam hidup ini belajar untuk berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan permalukan kita. Tuhan akan angkat kita. Makanya kenapa cerita tentang Yusuf dan Maria dalam kelahiran Yesus selalu menjadi tokohnya juga. Karena mereka membuktikan mereka punya kualitas iman yang hebat dalam mengikut Tuhan. Tidak cuman ikut Tuhan itu cuman gampangnya. Tidak ikut Tuhan itu nggak cuman yang mudah-mudahnya. Tapi dia ikut Tuhan itu, bahkan dia membayar harga yang tidak mudah. Tapi dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari kualitas iman anak-anak Tuhan seperti ini ada di GMS. Amin. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Mau membayar harga? Mau belajar mempercayai Tuhan lebih dari pikiran kita? Kalau Anda mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita bagi berdiri. Thank you Jesus, thank you Lord.